Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang praktikum Final Project Deterministic Optimization and Stochastic. Proses di mana kelompok 6 ini kami beranggotakan oleh 5 orang, di mana saya Dima Abdi Kurniawan, ada rekan saya Mas Bernardus, Mas Dioda Yotam, Mas Fredrik, dan Mbak Indira Dwi Julia. Baik, selanjutnya kami masing-masing akan menyampaikan dari bab 1 hingga nanti kesimpulan dan saran. Selanjutnya kepada Mbak Indira dipersilakan. Oke, terima kasih Mas. Untuk latar belakang dari permasalahan kita, itu ada empat. Ada visi ekspansi pasar, yaitu perusahaan Kellogg berencana memperluas jangkauan pasar di Amerika Serikat melalui penambahan satu fasilitas produksi baru dari empat kandidat wilayah, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Yang kedua, ada optimasi biaya. Optimasi biaya ini, penentuan lokasi menjadi kompleks karena harus mempertimbangkan integrasi antara biaya pembelian aset tetap dengan efisiensi biaya logistik secara menyeluruh. Yang ketiga, ada efisiensi operasional. Perusahaan tengah mengkaji efisiensi tenaga kerja di bagian pemrosesan pemesanan untuk mengurangi beban gaji tanpa mengorbankan kualitas layanan. Yang keempat, ada standar pelayanan. Adanya batas teknis yang ketat dari manajemen untuk menjaga kepercayaan pelanggan melalui kecepatan layanan. Berikut untuk latar belakangnya. Kemudian untuk tujuan dan manfaat penelitian ada ada tujuannya. Yang pertama ada optimasi lokasi fasilitas. Yang pasti untuk menentukan satu lokasi terbaik di antara empat kandidat yang lainnya dengan menghasilkan total biaya yang paling minimum agar lebih efisien. Yang kedua ada analis efisiensi logistik, yaitu memetakan jalur distribusi bahan baku dan produk jadi untuk meminimalkan beban biaya berdasarkan jarak dan tonase. Yang kedua ada evaluasi rasionalisasi staf, yaitu menilai kelayakan pengurangan jumlah staf pemrosesan pesanan. Yang keempat ada penentuan trade-off layanan, yaitu menemukan titik keseimbangan antara penghematan biaya upah tenaga kerja versus standar minimal pelayanan waktu tunggu. Berikut tujuannya. Dan untuk manfaatnya ada bagi manajer operasional dan logistik itu ada efisiensi rantai pasok, memberikan gambaran struktur biaya distribusi yang lebih transparan antara titik pasokan dan titik permintaan. Yang kedua ada bagi manajemen SDM dan strategis, optimalisasi beban kerja, mitigasi resiko layanan, dan efisiensi biaya tenaga kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk problem datanya. Jadi pada tahap modeling dan formulasi ini, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kasus pada modul Deterministic Optimization dan Stochastic Process. Data tersebut mempresentasikan kondisi nyata perusahaan manufaktur makanan ringan yang sedang melakukan ekspansi fasilitas produksi. Nah, secara umum data mencakup informasi alternatif pabrik beserta biaya pembeliannya, biaya bahan baku utama, komposisi produk terhadap bahan baku, serta permintaan dari masing-masing pelanggan. Nah, selain itu juga digunakan data jarak distribusi antara pabrik dan pelanggan yang menjadi dasar perhitungan biaya pengiriman. Nah, seluruh data ini digunakan sebagai input utama dalam membangun model optimasi lokasi fasilitas dan sistem distribusi dengan tujuan meminimalkan total biaya operasional perusahaan. Next, next slide. Lalu pada bagian ini, di slide ini ditentukan variabel keputusan yang digunakan dalam model optimasi. Ya, variabel pertama adalah variabel lokasi pabrik, yaitu X1 sampai X4 yang menunjukkan pemilihan satu dari empat alternatif lokasi fasilitas produksi. Variabel ini bersifat biner, di mana nilai satu berarti lokasi dipilih, sedangkan nol berarti tidak dipilih. Selanjutnya terdapat variabel distribusi produk yang menyatakan jumlah masing-masing produk yang dikirim ke setiap pelanggan dalam satu tahun. Nah, variabel ini juga digunakan untuk mengatur aliran produk dari pabrik ke pelanggan sesuai permintaan. Nah, selain itu juga terdapat variabel bahan baku yang mempresentasikan jumlah bahan baku, eh, jumlah bahan baku yang dikirim ke lokasi pabrik terpilih untuk mendukung proses produksi. Ya, ketiga variabel ini menjadi dasar dalam membangun fungsi objektif dan batasan dalam model optimasi. Next slide. Dan
Tujuan utama dari model optimasi yang dikembangkan adalah meminimalkan total biaya tahunan perusahaan dalam proses ekspansi fasilitas produksi. Total biaya ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu biaya pembelian fasilitas pada lokasi pabrik yang dipilih, biaya pengiriman bahan baku ke pabrik, serta biaya distribusi produk jadi kepada pelanggan. Khusus untuk biaya distribusi produk, perhitungannya didasarkan pada jumlah produk yang dikirim, jarak antara pabrik dan pelanggan, serta tarif pengiriman sebesar $0,15 per ton mile. Dengan menggabungkan seluruh komponen biaya tersebut, model ini bertujuan memperoleh solusi lokasi dan pola distribusi yang memberikan biaya total paling minimum bagi perusahaan. Next slide. Setelah menentukan objektif, model optimasi ini digunakan untuk menentukan lokasi pabrik yang paling optimal sekaligus pola distribusi produk kepada pelanggan. Tujuan utamanya tetap meminimalkan total biaya tahunan perusahaan dengan mempertimbangkan seluruh komponen biaya yang relevan. Dalam penerapannya pun, model ini dibatasi oleh beberapa kendala utama. Pertama, perusahaan hanya dapat memilih satu lokasi pabrik sebagai fasilitas produksi. Yang kedua, seluruh permintaan pelanggan harus terpenuhi tanpa adanya kekurangan pasokan. Ketiga, kapasitas produksi maksimum dibatasi sebesar 20.000 ton per tahun. Dan selain itu, seluruh variabel pengiriman harus bernilai non negatif dan variabel pemilihan lokasi bersifat biner, yaitu 0 atau 1. Dan kombinasi fungsi objektif dan batasan tersebut, model ini mampu menghasilkan solusi optimal yang realistis dan sesuai dengan kondisi operasional perusahaan. Selanjutnya, akan lanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk data processing kita menggunakan software QM. Langkah-langkah tutorialnya kita membuka software QM, lalu kita masukkan data modul. Selama waktu kita pilih waiting lines. Habis itu kita pilih yang M per MS untuk karena kita memiliki dua variabel, terus pilih project dan use cost. Lalu kan masuk data untuk kasus pertama dan kasus yang kedua. Oke, boleh di next slide. Ya, boleh di next slide, Mas Dima. Oke, untuk observation process, kita memiliki data waiting lines di kasus pertama. Ini merupakan waiting line result yang menunjukkan average server iteration memiliki value sebanyak 27% dan memiliki waktu tunggu 0,83 detik. Lalu untuk kasus kedua, waiting line result menunjukkan average server iteration sebesar 33% dengan waktu tunggu 4,6 detik. Boleh di next slide, Mas Dima. Untuk sensitivity testing, kita mendapatkan table of probability berdasarkan data probability kemungkinan terdapat lebih dari 3 customer pada sistem sebanyak 5%. Dan kita juga memiliki data cost versus per service. Dari data ini bahwa terjadi 5, jadi bahwa 4 staff memiliki data yang uh, lebih efisien dari 5 staff. Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya result analysis. Untuk optimasi lokasi fasilitas menggunakan integrated linear programming. Hasil pengiraan menunjukkan lokasi optimum dipilih berdasarkan jumlah biaya terendah antara harga aset dan logistik untuk seluruh permintaan pelanggan di Jones, YZCO, dan SquareQ. Dapat dipenuhi tanpa melebihi kapasitas pengeluaran 20.000 ton. Pada sistem antrean, penggunaan 5 staf ini menghasilkan utilitas yang rendah 27%, menunjukkan adanya kapasitas berlebihan eh, yang tidak sesuai. Jadi adanya pemborosan pada biaya tenaga kerja yang tidak sebanding dengan beban kerja. Kemudian untuk sensitivity analysis, ini dilakukan untuk menguji ketahanan sistem terhadap perubahan kebijakan jumlah sumber daya manusia. Dengan pengurangan jumlah staf, dengan parameter krusial jumlah pesanan dalam sistem lebih besar dari 3 unit dengan peluang lebih besar dari 6%. Untuk pengurangan staf
utilitas server meningkat menjadi 33% dan memiliki nilai probabilitas lebih dari 3, tetap berada kurang dari ambang batas. Untuk sistem memiliki sensitivitas rendah terhadap pengurangan staf, hal ini memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk merampingkan staf operasional tanpa harus mengorbankan standar layanan secara signifikan. Untuk advanced case analysis, analisis ini mempertimbangkan trade-off antara cost of waiting dan cost of service dengan mengurangi jumlah staf menjadi 4 orang dari 5 orang, di mana langkah tersebut meningkatkan utilitas menjadi 33% tanpa melanggar batas probabilitas antrean. Perusahaan juga mampu menekan pengeluaran upah tahunan secara drastis dengan total biaya sistem yang turun, yang semula di $266.000 menjadi sekitar $227.000. Untuk kesimpulan dilanjutkan oleh Mas Dima. Baik, selanjutnya eh, setelah kita paparkan dari latar belakang hingga pemrosesan data dan didapatkan analisis dari data yang telah kita olah, maka dari kelompok kami menyimpulkan bahwa optimalisasi lokasi, pemilihan lokasi di AS wajib menyeimbangkan biaya aset dan logistik guna menjaga margin keuntungan yang maksimal. Sedangkan untuk efisiensi sumber daya manusianya, pengurangan staf pemrosesan pesanan dari 5 menjadi 4 direkomendasikan karena sistem tetap aman dengan probabilitas antrean kurang dari 6%. Kapasitas dan distribusi, kapasitas produksi 20.000 ton per tahun masuk mencukupi dan fokus dialihkan pada optimalisasi jalur distribusi, bukan penambahan mesin. Selanjutnya untuk saran, di mana untuk penjadwalan dinamis, kita menyarankan menerapkan jadwal kerja yang fleksibel berdasarkan fluktuasi pesanan harian untuk memaksimalkan utilisasi staf. Secara integrasi variabel stokastik, kita harus memasukkan faktor ketidakpastian pada model mendatang agar lebih realistis. Dan yang terakhir, untuk investasi otomasi, mengalokasikan penghematan biaya staf ke sistem pemrosesan otomatis guna mempercepat layanan dan menekan waktu tunggu hingga mendekati nol. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk final project ini dari kami kelompok 6. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.